sebenarnya fasilitas kesehatan ini juga merupakan usaha yang bisa menjanjikan. Penduduk Magetan itu 20% lebih termasuk lansia, paling tinggi nasional, sehingga orang yang terus harapan hidupnya yang laki-laki juga sudah 73 sekian, nasional hanya 62. Jadi di Magetan itu lebih panjang umur daripada yang lain. Nah ini tentunya perlu kita sediakan juga fasilitas-fasilitas seperti itu. Ini kita berharap Bapak Ibu sekalian bisa lebih berkreasi. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian nanti kita sampaikan diskusi di luar tadi kita kemarin juga. Kalau misalnya pengusaha mendapatkan pajak, silakan nanti digunakan lagi untuk pengembangan usahanya. Jadi semua usaha itu pasti ada cost sales. Dulu saya juga jadi detailer memasarkan motor, susahnya setengah mati. Ada cost sales. Silakan dianggap seperti itu. Jadi misalnya ada pengusaha makan, ada pengusaha hotel membayar pajak, hitung pajaknya sendiri. Setelah itu usulkan pada kami penggunaannya. Yang penting bisa untuk memutar ekonomi di Magetan. Ini salah satu contoh misalnya. Beberapa hotel mempunyai pajak sekian, misalnya 200 juta. Ya sudah 200 juta ini gunakan untuk event supaya orang datang lagi. Ini kami persilahkan juga. Jadi monggo diputar pajak-pajak Bapak Ibu sekalian, baik itu makan minum, hotel dan restoran, silakan dievaluasi, dicatat, gunakan sendiri. Tapi hanya kita harapkan masuk dalam sirkulasi APBD bisa tercatat. Seperti Solo itu kan juga tidak ada apa-apanya. Fasilitas pariwisata pasti lebih bagus dari kita. Tapi Sabtu Minggu, jangan Sabtu Minggu, hampir setiap hari hotel itu hampir lebih dari 60%. Begitu pariwisata berjalan, UMKM masih berjalan. Begitu berjalan, ya pasti sektor lain juga berjalan karena banyak uang yang masuk ke daerah itu. Nah ini tadi kami diskusikan juga, monggo misalnya hotel ini bayar pajaknya sekian totalnya. Nanti kita buatkan event di Solo itu dibagi, yang datang minatnya di sini, di sini, di sini. Nanti kalau ada hotelnya yang bagus, nanti Pak Bupati menyampaikan. Kalau ada tamu kita pasang nanti. Kalau mau ketemu misalnya Bu atau Pak Bupati, kalau nggak nginep di sini, nggak kita terima. Ini juga bisa, asal juga fair disediakan kamar yang layak untuk kelas tamu tersebut. Jadi kami harapkan monggo nanti ada beberapa pengusaha yang mempunyai kelompok diskusi yang nanti bisa memberikan masukan kepada kami. Silakan apa yang menjadi fasilitas yang dimiliki di Kabupaten Magetan bisa digunakan. Silakan. Jadi kita tidak mungkin akan bisa berpikir sendiri. Yang paling tahu adalah pengusaha yang bersangkutan. Di monggo nanti didiskusikan dari tim-tim. Kalau masalah perizinan saya kira sudah baku. Intinya kalau izin sulit silakan hubungi kepala DPR TSP. Kalau mentok lagi silakan hubungi saya. Kalau mentok lagi silakan hubungi Bu Wagub atau Pak Bupati. Pasti beres. Kalau ini kan tidak perlu disosialisasikan. Nanti pokoknya gitu aja. Tapi kami berharap Bapak sekalian tahu teman-teman kabupaten, tahu APBD kita, tahu bagaimana cara mengembangkannya, dan kita sebagai birokrasi harus mengatur regulasinya, mengatur aturannya, menata supaya ekosistem berjalan. Tapi pasti tidak mampu untuk berpikir seperti Bapak Ibu sekalian, karena memang bukan bidangnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berharap Magetan orang maju-maju di birokrasi yang memang dituntut hanya untuk administrator, didiklatkan, diajarkan pertanggungjawaban administrasi. Tugas Bapak Ibu sekalian untuk memikir kemajuannya, kami akan regulasi. Jadi nanti kalau tidak ngaku seperti itu mesti jadi tutupan orang maju-maju atau yang lain. Ini tidak harus menjadi pemikiran kita bersama. Jadi gambarannya seperti itu, sehingga Bapak Ibu sekalian mau berusaha di bidang apa, tadi sudah saya sampaikan. Di luas wilayah sudah, tanah yang bisa digunakan sudah, penduduknya cenderungnya apa sudah, karena semua itu by research. Jadi usaha itu pasti by research. Dan ini data-data masih ditimbulkan. Yang berharap